Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat berjumpa kembali di Testimony hari ini. Mari sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Yohanes pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara, firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat 24 ini mengatakan bahwa hendaknya kita tidak menghakimi menurut apa yang nampak atau menurut apa yang kelihatan, menurut apa yang kita lihat secara kasat mata, saudara. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Konteksnya pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan mereka mengecam perbuatan Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sedangkan kalau kita lihat di pasal 7 juga, saudara, di sana orang-orang Yahudi tersebut juga melakukan atau menyunat pada hari Sabat, saudara. Jelas apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ini adalah tidak berdasarkan kebenaran, saudara. Meskipun apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu tidak sesuai dengan hukum Musa dikatakan di sana, tetapi dasar orang-orang Yahudi ini menuduh demikian, menghakimi tindakan Yesus adalah sikap hati mereka yang tidak benar, karena pada dasarnya mereka tidak percaya kepada Yesus, sedangkan mereka sendiri juga melakukan hal yang sama. Yang Yesus lakukan adalah tindakan yang penuh dengan belas kasihan, yaitu menyembuhkan orang sakit. Itu lebih dari sekedar melakukan hukum, saudara. Saudara, apa yang kita pelajari dari sini, saudara? Bahwa apapun yang kita lihat orang lain lakukan, saudara, hendaklah kita tidak menghakimi atau menilai segala yang kita lihat itu secara tidak benar, saudara, atau tidak adil. Bukan berarti kita tidak boleh menilai. Kita boleh menilai tentu saja, dan kita bisa menegur orang-orang yang melakukan kesalahan atau berjalan di luar kebenaran, dan tentu saja dasarnya harus dilandaskan atas dasar kasih dan belas kasihan, dan berbahagialah jika seseorang yang kita tegur tersebut akhirnya kembali dan berbalik kepada jalan yang benar, saudara. Alangkah tidak baiknya, saudara, jika kita menghakimi dengan membabi buta, tidak ada dasar, tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan di sana, saudara. Apalagi jika kita menilai segala sesuatu didasari dengan hati yang kotor, hati yang penuh dengan iri dan dengki, atau atas dasar ketidaksukaan kita terhadap seseorang, saudara. Jadi menghakimi itu tidak salah, saudara. Menilai tidak salah. Apalagi jika ada suatu dasar. Contohnya jika orang mencuri, jelas-jelas mencuri. Saat kita menilai tindakannya salah, saudara, itu bukan berarti kita menghakimi. Itu karena ada dasar. Satu, dasar firman Tuhan. Karena mencuri tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi ada dasar untuk kita menghakimi dan menilai perbuatan seseorang. Bukan penilaian yang secara egois, bukan penilaian yang secara subjektif atau relatif saja, saudara. Saudara, jika hati kita kotor, jika hati kita dipenuhi dengan iri, jika hati kita dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan amarah, dendam, atau dasar tidak suka terhadap orang lain, saudara, apa saja yang diperbuat oleh orang tersebut, maka seluruhnya biasanya tindakan orang tersebut menjadi tidak benar, bukan, di mata kita. Nah, hendaklah kita tidak demikian, saudara. Hendaklah hati kita dipenuhi dengan belas kasihan, dipenuhi dengan kemurahan hati, dipenuhi dengan kasih, saudara. Sehingga jikalau kita menilai dengan dasar yang benar, dasar yang penuh dengan kasih. Sebagaimana Yesus memandang orang-orang yang berdosa, sebagaimana Yesus memandang orang-orang yang butuh belas kasihan, demikianlah juga kita harus memandang orang-orang di sekeliling kita, saudara. Saudara, mari kita belajar untuk menilai atau menimbang atau menghakimi segala sesuatu dengan benar, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini mengajarkan kami untuk hati kami dipenuhi dengan kemurahan dan belas kasihan. Sehingga kami bisa menimbang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, mana yang tidak berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai
hari ini Tuhan, dan menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini ya Bapak. Kiranya Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang sedang menonton video ini. Kami percaya seluruh kehidupan mereka Tuhan, Engkau peduli atas seluruh kehidupan mereka. Dan Engkau menanggung segala penderitaan mereka, pergumulan, sakit, penyakit Tuhan. Apapun Tuhan yang sedang, siapapun Tuhan yang sedang dalam masalah pada saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-muji nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini ya Tuhan. Dan kami mau menjadi pribadi yang terus semakin dewasa, bertumbuh di dalam keserupaan dan takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian testimoni pagi hari ini. Sampai jumpa di testimoni besok. Jangan lupa subscribe dan share video ini kepada siapa saja yang membutuhkan Yesus. Saya Teh Agatha. Tuhan Yesus memberkati.